Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sanjana Aulia Putri dengan NIM 1515-624038 dari Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Zimra Basam dengan NIM 1515-624053 dari Pendidikan Vokasional Desain Fashion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fensia Triana Hampun, NIM 1515-624060, Prodi Pendidikan Vokasional Fashion Design. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fast fashion. Fast fashion sendiri adalah sampah kain atau pakaian bekas yang merupakan salah satu masalah lingkungan yang sering dipandang sebelah mata dan memiliki banyak dampak yang tak kalah serius dibandingkan dengan sampah plastik. Menurut Environmental Protection Agency atau EPA, setiap orang membuang pakaian bekas sebanyak 31,5 kg per tahun. Tumpukan sampah ini terbuang sia-sia dan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir, apalagi pakaian-pakaian dengan berbahan baku sintetis yang merupakan sampah yang tidak mudah terurai. Sebagian besar pakaian ini berakhir di tempat pembuangan akhir dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada fashion berkelanjutan. Fashion berkelanjutan ini adalah pendekatan dalam dunia mode yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sebagai berikut adalah prinsip yang sering diliputi, yaitu dengan penggunaan bahan ramah lingkungan, proses produk yang etis dan adil, mengurangi limbah, memperpanjang umur pakaian, dan memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini, kita juga harus menggunakan prinsip 3R dalam fashion, yaitu untuk mengurangi limbah tekstil, kita bisa menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Nah, pada tahap empathize dari inovasi fashion berkelanjutan, kami mengambil sumber dari UMKM Darabaro yang didirikan oleh Ibu Dimita Agustin, yang dimana kreativitas dan inovasi menjadi kunci dalam mengolah limbah kain perca menjadi produk bernilai tinggi. Tapi, edukasi konsumen masih menjadi tantangan utama dalam mengembangkan pasar. Lalu, produksi dari UMKM Darabaro ini dilakukan secara manual dengan sentuhan kearifan lokal. Sentuhan budaya Indonesia dalam karya-karyanya terwakili dengan baik dalam pemilihan kain tradisional, serta proses seleksi bahan yang ketat untuk menjaga kualitas produk. Nah, salah satu kutipan dari Ibu Dimita Agustin, yaitu pendiri UMKM Darabaro ini, katanya, mengolah limbah memerlukan proses yang agak panjang dan lama dibandingkan dengan bahan utuh dan membuat biaya produksi menjadi tinggi. Kemudian juga tidak mudah untuk memasarkannya karena butuh effort yang lebih untuk mengedukasi konsumer tentang produk limbah. Nah, selanjutnya pada tahap define yaitu analisis dan saran dari inovasi ini. Yang pertama itu bagian produk. Produk daur ulang dapat memiliki nilai estetika dan kualitas tinggi. Lalu keunikan setiap produk dapat menjadi nilai jual utama. Nah, yang kedua itu operasional, yang dimana kolaborasi dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dan standarisasi proses dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan keunikan. Baik, selanjutnya ke tahap ideate, ide dan solusi dari permasalahannya, yaitu membuat pakaian daur ulang dengan tetap dengan nilai estetikanya. Alasan kami memilih ide tersebut karena pertama, dampak lingkungan. Pakaian daur ulang secara langsung mengurangi limbah tekstil yang menumpuk. Dengan memperpanjang umur pakaian, kita turut berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Ini adalah langkah konkret menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Kedua, nilai unik dan inovasi. Ide ini menciptakan pandangan baru terhadap tren fashion. Daur ulang bukan lagi sekedar mengurangi limbah, tetapi menjadi ajang kreativitas untuk menghasilkan busana yang unik, otentik, dan berbeda dari produksi massal. Ini bisa menjadi statement baru dalam gaya pribadi. Yang ketiga, potensi realisasi yang terukur. Proyek ini memiliki potensi implementasi yang sangat realistis. Kita bisa memulainya dari skala kecil, misalnya di lingkungan komunitas sekolah atau kampus. Kemudian secara bertahap diperluas ke skala yang lebih besar seiring dengan minat dan kebutuhan pasar.
Lalu yang keempat, biaya yang relatif efisien. Untuk mengembangkan produk awal atau minimum viable product, biaya yang dibutuhkan relatif rendah. Ini karena kita memanfaatkan bahan baku yang sudah ada, yaitu pakaian bekas yang mengurangi biaya produksi awal secara signifikan. Yang terakhir, kelima, mendorong kesadaran lingkungan. Melalui proyek ini, kita tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Ini adalah edukasi nyata bagi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan memilih produk yang berkelanjutan. Baik, sekarang kita masuk ke tahap prototype. Nah, sebelumnya itu kita sudah membahas idea. Sekarang kita lihat wujud konkretnya dalam bentuk prototype. Nah, kita di sini membuat face crop tanpa lengan sebagai salah satu hasil dari konsep daur ulang yang berfokus pada estetika. Prototipe ini berangkat dari pemanfaatan kemeja yang sudah lama tidak dipakai. Kemeja tersebut kami transformasikan menjadi sebuah face crop tanpa lengan. Fleksibilitasnya sangat tinggi. Face ini dirancang untuk dapat dipakai secara outer atau lapisan luar yang melengkapi berbagai jenis pakaian dasar. Ini menunjukkan bagaimana pakaian lama bisa mendapatkan kehidupan baru dan fungsi yang berbeda. Perhatikan detail pada tampak samping face ini. Bagian sampingnya sengaja kami buat terbuka dan dilengkapi dengan ikatan. Ikatan ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama sebagai penguat yang memungkinkan face disesuaikan dengan bentuk tubuh penggunanya, dan yang kedua sebagai pemanis tampilan yang memberikan sentuhan gaya unik dan modern pada face. Ini adalah elemen desain yang menggabungkan fungsionalitas dan estetika. Dari tampak depan, bisa dilihat bagaimana kemeja asli telah dimodifikasi menjadi bentuk face yang ringkas. Desain face crop ini dirancang dengan panjang yang tepat sepinggang, menjadikannya sangat sesuai dengan tren fashion terkini. Ini adalah jenis pakaian yang sangat fleksibel dan nyaman untuk digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, membuktikan bahwa pakaian daur ulang bisa tetap stylish dan relevan. Kemudian ada testing, yang terdiri dari metode pengujian. Pengujian dilakukan melalui survei Google Classroom kepada 8 responden. Tujuannya untuk menilai tampilan, kenyamanan, dan mendapatkan syarat terhadap produk face crop daur ulang tersebut. Lalu dari hasil survei tersebut, 50% menilai cukup menarik, 25% menilai menarik, 25% menilai sangat menarik, dan tidak ada responden yang menilai negatif atau produk berhasil menarik secara visual. Kemudian ada ulasan kenyamanan, di mana responden merasa produk nyaman dipakai untuk aktivitas harian. Tali samping yang bisa diatur menambah fleksibilitas dan kenyamanan, dan bahan Adam dengan desain simple tetapi tetap fashionable dan juga tetap nyaman meskipun terbuat dari bahan daur ulang. Untuk saran pengembangan, ada produk sudah nyaman dan indah, tetapi desain bisa dikembangkan lebih inovatif dan variatif. Lalu kemudian ada perlu edukasi seperti workshop untuk mahasiswa agar lebih peduli lingkungan, potensi untuk menjadi pembisnis ramah lingkungan, dan tambahkan variasi ukuran dan warna agar lebih menjangkau pasar. Oleh karena itu, untuk menciptakan industri mode yang lebih bertanggung jawab, marilah kita menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.